Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Maya Intan akan menjelaskan tentang ayat-ayat tujuan pendidikan. Salah satunya surat Az-Zumar ayat 41 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut azab dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Pada surat Az-Zumar ayat 41 ini menjelaskan perbandingan antara orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang melakukan ketaatan itu gimana sih? Salah satu contohnya itu orang yang melakukan sholat 5 waktu, bersedekah, zakat, berpuasa, dan melakukan hal kebaikan lainnya. Nah, kalau orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia seperti suka bermabokan, mencuri, terus berbohong. Itu salah satunya yang orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah ini kita harus mempunyai bekal ilmu. Nah, bekal ilmu itu apa aja? Ya, di sini kita dididik melalui pendidikan agama. Gimana caranya memahami agama kita? Caranya kita berpuasa, terus zakat itu gimana cara kita harus berapa kilo dalam mengeluarkan zakat, sholat, cara berwudu dengan baik, rukun-rukun sholat. Nah, itu kita harus mempunyai semua ilmunya itu. Nah, tujuan pendidikan pada surah Az-Zumar ayat 41 ini yaitu memperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, itulah tujuan pendidikan yang dijelaskan pada surah Az-Zumar ayat 41. Sekarang saya menjelaskan tujuan pendidikan menurut surat Hajj ayat 41 yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Maksud dari surat Hajj ayat 41 ini yaitu Allah itu memberikan pertolongan kepada manusia yang Allah kehendaki untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Manusia seperti apa sih yang Allah kehendaki untuk diberikan pertolongannya? Nah, di sini Allah memberi penjelasan dan syarat seperti yang surat Hajj ayat 41 itu, Allah memberikan pertolongan kepada orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik, dan meninggalkan keburukan. Nah, 4 inilah syarat agar kita dapat pertolongan dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, setelah semuanya kita kerjakan dengan baik, kita pasrahkan kepada Allah. Nah, apapun hasilnya kita percaya sama Allah. Yang penting kita ikhlas. Nah, itu satu tujuan agar kita mendapat ridha Allah. Nah, di sini tujuan pendidikan ini membentuk masyarakat yang diidam-idamkan. Nah, kalau kita menurut tujuan pendidikan ini untuk menjadi masyarakat yang diidam-idamkan ini, itu lebih ke duniawinya. Nah, kita benahi lagi nih, tujuan pendidikan yang sebenarnya itu gimana sih? Tujuan pendidikan yang sebenarnya itu untuk mendapatkan ridha Allah dan menjadi hamba yang patuh pada perintahnya. Itu saja tujuan pendidikan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau bisa itu yang Allah, agar Allah itu meridhoi kita. Nah, itu salah satunya. Sekarang
Saya akan menjelaskan tujuan pendidikan menurut surat Az-Zuriyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di surat inilah Allah menjelaskan menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk semata-mata beribadah kepadanya. Disinilah Tuhan menjuruskan hidup kita itu untuk memberi pengarahan kita agar kita itu berada di jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Allah menciptakan jin dan manusia ini itu tidak untuk yang lain, hanya untuk satu macam tugas, yaitu beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, itu beribadah itu kan kita harus mempunyai pengakuan, mengakui Allah itu ada, mengimani Allah itu ada, percaya kepada Allah. Nah, untuk percaya, iman, mempunyai iman yang kuat ini susah. Nah, maka dari itu sejak kecil kita dididik, diberikan pendidikan agama yang benar-benar baik, bukan yang salah. Nah, makanya di sini tujuan pendidikan ini yaitu agar kita ini menyembah Tuhan yang benar, bukan menyekutukan Allah. Nah, tujuan pendidikan inilah yang dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 54 pelajaran.